sosial X. Tren kabur aja dulu bermula dari kekecewaan beberapa warga negara Indonesia terhadap sejumlah kabur aja dulu. Ini adalah tren yang sedang berkembang di masyarakat akibat beragam isu yang ada di bangsa ini, seperti kurangnya lapangan pekerjaan maupun kurangnya tunjangan sosial. Sebagian masyarakat mendukung mengenai tren ini, namun sebagian yang lain menganggap tren ini sebagai tindakan yang tidak nasionalis. Gerakan kabur aja dulu bukanlah bentuk perlawanan terhadap negara, apalagi penolakan terhadap nasionalisme. Menurut pandangan saya, ini adalah cara lain untuk mencintai Indonesia, di mana dengan jujur melihat kenyataan dan memilih jalan yang memungkinkan untuk berkembang demi masa depan bangsa. Mungkin awalnya hashtag kabur aja dulu ini terdengar seperti ajakan untuk lari dari tanggung jawab dan dari idealisme yang tak dihargai, dan negeri yang terasa terlalu rumit untuk dicintai. Tapi di balik semua itu, ada tersembunyi bentuk nasionalisme yang baru, yaitu nasionalisme yang lebih jujur, manusiawi, dan lebih sadar diri. Mungkin dulu nasionalisme diukur dari siapa yang tinggal dan membela negara. Tapi kini, nasionalisme dapat diartikan lebih luas lagi, yaitu bagaimana memilih pergi justru untuk agar pulang membawa hal yang lebih besar. Jadi menurut saya, hashtag kabur aja dulu ini malah membawa semangat baru bahwa cinta pada Indonesia itu tidak harus selalu berarti tinggal diam dalam sistem yang menyulitkan. Tapi itu juga bisa berarti memperbaiki sistem itu dari luar dengan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari luar, kemudian pulang ke Indonesia untuk dapat memajukan bangsa. Hashtag kabur aja dulu. Banyak netizen, terutama generasi Z atau Gen Z, menggunakan tagar ini untuk mengapresiasikan frustasi atas sulitnya mendapatkan pekerjaan layak, biaya hidup yang tinggi, dan keterbatasan akses pendidikan yang berkualitas. Melalui hashtag kabur aja dulu, mereka saling berbagi informasi beasiswa, lowongan kerja, atau pengalaman hidup di luar negeri sebagai pelarian semata. Jika tren ini berkelanjutan, Indonesia beresiko kehilangan talenta muda terampil yang memilih merantau dan menetap di luar negeri. Kehilangan sumber daya manusia potensial ini dapat memperlambat laju inovasi, produktivitas, dan daya saing nasional. Pemerintah dan akademisi perlu evaluasi kebijakan ketenaga kerjaan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai. Banyak pihak melihat hashtag kabur aja dulu bukan sekedar ajakan kabur secara harfiah, melainkan alarm bagi pembuat kebijakan agar proaktif menciptakan iklim yang mendukung generasi muda berkarya di dalam negeri. Fenomena hashtag kabur aja dulu dapat dipahami sebagai reaksi wajar atas ketidakpastian ekonomi dan sosial. Namun, kabur saja bukan solusi jangka panjang. Ia hanya menunda persoalan mendasar. Jika kondisi di Indonesia tidak diperbaiki, kelak potensi yang hilang di luar negeri tidak akan kembali. Oleh karena itu, daripada mendorong eksodus baku, lebih baik konstruksif jika pemerintah mempercepat reformasi kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan. Swasta aktif membuka peluang karir dan pelatihan keterampilan. Komunitas serta kalangan akademisi memfasilitasi kolaboratif lokal dan global sehingga pengalaman internasional dapat dipulangkan kembali untuk membangun negeri. Dengan demikian, hashtag kabur aja dulu bukan lagi ajakan keluar utama, melainkan pilihan strategis berlandasan perencanaan di mana setiap anak muda bisa membawa ilmu dan jaringan untuk memajukan Indonesia. Saya akan menanggapi mengenai isu nasionalisme ala gerakan kabur aja dulu. Saya juga sudah menonton berbagai cuplikan berita atau video mengenai hal-hal tersebut. Banyak faktor sebenarnya kenapa ini bisa terjadi, mungkin salah satunya dari kondisi lapangan pekerjaan. Ya, sama-sama kita ketahui bahwasanya banyak rakyat kita Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri. Nggak sedikit juga yang awalnya cuma mencari pengalaman dan penghasilan yang lebih tinggi, malah ujung-ujungnya mereka betah dan tidak mau balik lagi ke negeri kita. Nggak bisa kita hindari bahwasanya kerja di luar negeri itu lebih dihargai, sistemnya lebih teratur, dan hidupnya yang bisa lebih tenang. Tapi ini menjadi pertanyaan besar buat kita bahwasanya kalau yang rajin, pintar,
dan berani ambil peluang ini malah tinggal di luar negeri, lalu siapa yang akan bangun bangsa kita Indonesia ini? Tetapi tetap ada harapan bahwasanya suatu saat nanti mereka pulang, bawa ilmu, pengalaman, dan semangat baru untuk bangun negeri ini terus berkembang. Ini akan menjadi salah satu jiwa nasionalisme dari mereka-mereka tersebut. Nasionalisme ala kabur aja dulu, bukan mengkhianatan terhadap tanah air, tetapi memilih untuk pergi sementara ke luar negeri demi pendidikan, pekerjaan, atau kualitas hidup yang lebih baik. Pergi bukan berarti lari dari tanggung jawab ataupun karena tidak cinta tanah air, melainkan karena begitu mencintainya. Pergi dengan niat suatu hari akan kembali atau tetap terhubung demi negeri. Di balik layar, mereka mengirim ide, dana, teknologi, dan semangat perubahan. Kabur aja dulu adalah fase bukan takdir. Satu langkah mundur untuk melompat yang lebih berarti. Suatu hari mereka ingin membawa pulang pengetahuan itu ke tanah asalnya, bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai bagian dari perubahan yang senyap maupun nyata. Jadi, jangan anggap kabur sebagai pengkhianatan, sebab yang mereka cari bukan kenyamanan, tapi kebermaknaan. Nasionalisme tidak selalu tentang tinggal, tapi tetap peduli. Menurut saya, istilah kabur aja dulu yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan merupakan bentuk pemikiran yang keliru dan berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Membiarkan narasi ini berkembang tanpa koreksi hanya akan menciptakan pengaruh buruk bagi generasi muda. Anak muda akan belajar bahwa ketika situasi sulit datang, lebih baik lari daripada bertanggung jawab. Ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai integritas, keberanian, dan kepemimpinan yang harusnya dibangun sejak dini. Negara ini tidak butuh pelari, tapi butuh pribadi-pribadi berani yang siap menghadapi kenyataan, memperbaiki kesalahan, dan memberi teladan yang baik. Bangsa besar dibangun oleh rakyat yang berani, bukan yang pandai menghindari. Kabur aja dulu yang dianggap sebagai anti nasionalisme. Kenapa dianggap sebagai sikap anti nasionalisme? Mereka bilang kita tidak cinta tanah air. Mereka bilang kita tidak cinta pada produk-produk Indonesia. Dan mereka bilang kita tidak ada jiwa-jiwa nasionalisme dan bela negaranya. Lalu negara pernah nggak berpikir demikian? Kenapa negara tidak menciptakan lapangan kerja yang nyata? Kenapa negara tidak mensejahterakan rakyatnya? Dan kenapa negara tidak membentuk suatu iklim yang harmonis yang bisa membuat warga negaranya aman? Toh kita yang pergi kabur ke luar negeri itu bisa mengurangi tingkat pengangguran yang ada di negaranya. Penghasilan yang kita dapatkan itu menjadi visa tambahan bagi negara. Meskipun terdapat beragam pro dan kontra mengenai konten yang hashtagkan kabur aja dulu, kita sebagai pemuda sekaligus agen perubahan harus tetap optimis dan bekerja keras untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Meskipun pada akhirnya nanti kita harus berkarir baik di dalam maupun di luar negeri, kita tetap bisa berkontribusi bagi negara Indonesia. Kita tahu, dulu banyak tokoh-tokoh bangsa yang tinggal dan menetap di luar negeri, tapi tetap bisa memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia. Namun, yang perlu digarisbawahi sebelum mengikuti tren kabur aja dulu adalah kita harus melakukan riset yang mendalam agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Nasionalisme Bukan Soal Tempat, iya, tinggal, Tapi Soal kontribusi nyata.